Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian. Dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan. Hai dear, hari ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke Kota Tua. Terakhir aku ke Kota Tua itu 22/3 kemarin, sebelum lebaran kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku datang siang-siang dan nggak ada apa-apa. Akhirnya aku ke Museum Fathahillah. Kalian kalau misalnya mau lihat videonya, nanti aku akan kasih linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa nonton setelah kalian nonton video ini. Sekarang aku berangkat dari stasiun Cakung jam 16.04 on the way ke stasiun Manggarai transit. Habis itu nanti naik kereta dari Manggarai tujuan Kota Tua. Karena sekarang udah nggak ada komuter lain yang langsung ke Kota Tua dari Cikarang atau dari Bekasi, jadi harus transit dulu ke Manggarai. Keretanya bentar lagi datang, so let's go. Yeay, udah lama banget nih nggak naik komuter lain. Aku kalau di Jakarta tuh jadi angker, dir. Tahu nggak angker singkatan dari apa? Angker itu singkatan dari anak kereta. Aku lebih nyaman naik komuter lain atau MRT kalau kemana-mana di Jakarta karena nggak kepanasan dan nggak kena macet. Jarang naik Transjakarta kecuali memang nggak ada jalur kereta ke destinasi yang aku tuju. Soalnya jalur Transjakarta tuh hampir selalu disabotase pengendara lain ya. Jadi ujung-ujungnya tetap aja kena macet. Selain itu kalau transit di shelter Transjakarta, jembatannya lumayan panjang banget. Shelternya juga nggak semua bagus kayak stasiun kereta Jabodetabek yang rata-rata standarnya udah sama semua. Pokoknya buat kalian yang mau jalan-jalan ke Jakarta, nggak ada kendaraan, nggak usah bingung karena transportasi umum di sini tuh udah terintegrasi cukup baik. Komuter lain sekarang juga sepertinya makin banyak armadanya atau mungkin ditambah ya gerbongnya, karena dari kemarin aku naik kereta berasa lebih cepet aja gitu sampai tujuan dibandingkan ketika aku naik komuter lain sebelum 2021. Ini aja nggak sampai 30 menit udah sampai loh di stasiun Manggarai. Bukan jam orang berangkat atau pulang kerja aja serame ini ya. Percaya deh kalau lagi rush hour ini bisa 3 kali lipat ramenya. By the way, Jakarta kelihatan cakep juga ya dari lantai 3 stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun transit terbesar atau emang malahan yang terbesar ya di Jabodetabek. Bayangin aja, ada 3 lantai dengan 18 lintasan kereta. Gak nunggu lama, komuter lain jurusan Bogor Jakarta Kota datang juga. Sebenarnya untuk papan penjelasan masing-masing peron tujuannya kemana tuh udah jelas banget. Tapi kalau baru pertama kali naik komuter tetap aja bingung ya. Kalian bisa tanya sama petugas yang standby atau sebelum transit tuh masinisnya ngasih tahu kok kita harus transit di peron berapa untuk tujuan kemana. Sekitar 45 menit perjalanan akhirnya sampai juga di stasiun Jakarta Kota. Dan saya tinggal dan kami himbau kepada pelanggan. Yeay, sampai juga di stasiun Jakarta Kota. Sekarang menuju ke Kota Tua. Jalan kaki tuh kayak cuman 2-3 menit aja. Wah, stasiun Jakarta Kota ini merupakan salah satu stasiun ikonik di Jakarta yang masih mempertahankan bangunan awalnya ya. Karena kalau stasiun lain kebanyakan udah dirombak jadi lebih modern. Dari stasiun aja udah berasa kan suasana Kota Tuanya. Setelah sampai di stasiun Kota Tua, kalian langsung aja belok kanan, lurus terus, dan kalian keluarnya dari pintu yang tadi aja ya. Karena dari sini langsung nyebrang menuju ke Museum Fathahillah. Selain komuter, kalian juga bisa kesini menggunakan Transjakarta yang jurusan Kota Tua. Kalau MRT sih setauku nggak ada ya, tapi boleh nih di komen-komen kalau ada, kali aja aku nggak tahu. Hari ini tanggal 22 Juni 2024 yang ternyata bertepatan dengan HUT DKI Jakarta. Pantesan rame banget. Emang paling enak datang ke Kota Tua jam 4:30-an karena mataharinya udah nggak terlalu panas. Kecuali kalian memang mau datang ke museum-museum yang ada di sekitar sini. Beberapa museum yang bisa kalian kunjungin di sini tuh ada Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah yang mana udah aku buatin juga nih turnya di video aku sebelumnya. Seperti biasa, link ada di kolom deskripsi bawah.
Area ini bisa dikatakan sebagai alun-alunnya kota Jakarta. Gak ada tiket masuk kalau kalian hanya berkeliling aja di area ini. Di sini juga ada beberapa spot foto menarik. Ada yang gratis, ada juga yang ngasih donasi. Ada juga nih yang cosplay, kita juga bisa foto bareng mereka dan nanti bisa menggunakan aksesoris yang disediakan. Ini kalian ngasih donasi seikhlasnya ya. Kalau kalian malas keliling area kota tua jalan kaki, kalian bisa sewa sepeda di sini seharga Rp25.000 per 30 menit. Kalau kalian perhatikan dari tadi, di dalam area wisata kota tua Jakarta ini udah nggak ada lagi pedagang asongan. Mereka adanya di area luar aja. Enaknya area di sini jadi bersih karena memang masyarakat kita kebanyakan masih belum punya tanggung jawab tinggi ya dengan sampah. Minusnya buat orang yang suka nyemil kayak aku, jadi nggak bisa ngisi perut deh sambil muterin area ini. Di tempat ini kita dilahirkan dan di tempat ini pula di tangan kita ini kita punya pertuan dan kebajikan, dan di pikiran ini kita akan membuat Di sekitar area Museum Fathahillah emang banyak banget bangunan-bangunan tua. Banyak yang dijadikan museum, bangunan pemerintahan, atau kafe-kafe seperti yang kalian lihat ini. Bangunannya ini memberikan kesan Batavia tempo dulu yang jauh berbeda dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi di area Jakarta lainnya. Sejujurnya aku sih belum pernah makan di salah satu kafe di sini. Ada yang udah pernah makan di sini? Share dong di kolom komentar kafe enak yang kalian rekomendasiin. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi akan aku coba. Aku penasaran ada apa aja di dalam gedung bertuliskan Pos Indonesia ini. Yuk kita masuk. Tahun lalu sih aku masuk sini banyak yang tutup karena emang pas masih puasa dan siang-siang pula gitu kan. Ternyata di sini banyak banget yang jualan berbagai macam jenis makanan seperti cemilan hingga makanan berat serta minuman.
aku suka banget sama sosis keju bakarnya Indomaret, cuman ngantri. Dan aku emang udah lapar sih, pengen makan. Takutnya nanti makan sosis kenyang, jadi aku aja beli sosis bakar. Biar sekalian nanti makan malam. Kalau mau ngomong buah pun. Joget. Ada Horror House Kota Tua, buka setiap hari jam 10 pagi sampai 10 malam. Tiket masuk hari kerja 30.000 per orang, sedangkan hari libur 35.000 per orang. Yang suka horor-horor boleh nih dicoba masuk. Asli aku mau telur gulung. Jadi aku harus keluar dulu dari area Kota Tua ini dan nyari telur gulung. Baunya tuh enak banget. Telur gulung dan sempol ayam. Auci. Bang, telur ayamnya 5.000. Telur gulung 5.000 aja. Iya, udah 10.000. Padahal bisa ya bikin di rumah. Tapi tetap aja bikinan enak, bikinan orang lebih enak. Pakai saus nggak, Kak? Pakai pedes. Asli kayaknya sih bakalan dinner di sini deh karena banyak banget nih. Mie ayam, bebek, pecel lele, aduh parah. Makanan kaki lima Jakarta tuh nggak pernah salah. Asli sih aku bakalan makan di sini. Telur gulung aku, tapi masih panas banget, jadi nggak bisa aku makan sekarang. Let's go back inside. Sebenarnya aku tuh lupa kalau pas hari aku datang ini adalah perayaan HUT DKI Jakarta, yaitu pas 22 Juni. Agak bingung sih karena dari pas aku sampai emang rame banget. Apalagi tadi pas lewatin stasiun Gambir kan Monas kelihatan ya. Buset, itu lautan manusia juga di sana. Aku pikir karena weekend kan, makanya rame banget. Ternyata karena emang ada perayaan HUT DKI Jakarta di beberapa titik seperti Kota Tua ini, Monas, dan Ancol. Kalau di sini ada permainan, apa sih ini namanya? Lighting ya, serta ada konser. Tapi aku nggak tahu sih siapa aja pengisi acaranya. Makin malam acaranya makin semarak dan alhamdulillah suasananya tetap kondusif walaupun makin padat juga di sini. Aku pernah ketemu dengan orang Belanda. Aku bilang ke dia kalau di Jakarta tuh banyak gedung bersejarah yang pernah didirikan pemerintah Belanda sewaktu menjajah Indonesia. Salah satunya adalah Museum Fathahillah Jakarta yang dulu sempat dijadikan balai kota. Pas aku kasih tahu foto bangunan ini, dia bilang gini, "Oh ya, ini didirikan oleh orang Belanda zaman dulu. Kamu tahu nggak ada satupun bangunan mirip itu di Belanda. Aku bukan orang yang mendukung penjajahan dan sorry ya, negaraku pernah menjajah kalian." Poinnya sih bukan pas penjajahannya ya, tapi aku nggak nyangka kalau ternyata di Belanda nggak ada bangunan-bangunan yang mirip kayak di Jakarta dan sekitarnya. Kalian yang pernah ke Belanda atau mungkin tinggal di Belanda, konfirmasi dong di kolom komentar, apa iya nggak ada bangunan kayak gini di Belanda? Balik lagi ke acara Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ini, pertunjukan lampunya menarik ya. Enjoy the show!
ke Jakarta tuh enaknya mulai pertengahan Juni karena banyak banget event di Jakarta sekaligus perayaan hari ulang tahun Jakarta. Bagus banget. Malam rame. Di seberangnya Kota Tua banyak banget nih makanan-makanan kaki lima asli. Aduh, aku ngiler semuanya sih, tapi akhirnya aku memilih bebek, lele, ayam. Aku nggak tahu ini enak atau enggak, tapi kalau enak aku masukin ke YouTube aku, kalau enggak aku masukin. Persis banget di seberangnya apa tuh ya? Di seberangnya pintu keluar ini sih. Persis banget, pokoknya kalian ini kayaknya satu-satunya penjual bebek di sini. Jadi kalau misalnya enak, kalian bisa nanti ke sini. Terus banyak banget yang jualan mie ayam, bakso. Aduh, baksonya gede-gede banget, ya Allah. Nah, kita makannya di pinggir trotoar gini. Seru banget sih asli itu. Pada makan di sini. Aduh, enak banget. Aduh, asli enak banget. Udah lama aku nggak ngemper makan di Jakarta asli. Ini baru ngemper lagi setelah sekian lama aku nggak makan ngemper di Jakarta. Terus pesen es jeruknya persis di belakangnya sini. Ini seru banget coy, seru banget nih, udah lama nih gak seru-seruan malam-malam kayak gini. Asli seru banget makan di pinggir jalan. Tapi pengamennya nggak berhenti-berhenti. Guys, ini untuk bebeknya sih nggak yang enak banget gitu enggak. Cuman oke lah untuk harganya yang 25.000. Aku pikir tadi 25.000 tuh dapet paha atas sama bawah kan. Ternyata atas aja tuh paha bawah aja gitu. Sambelnya kurang pedas tapi so far oke. Cocok loh harganya. Ini mau makan dari tadi tapi panas banget. Jadi aku nggak bisa makan. Panas banget. Alright dear, sekian dulu video aku di Kota Tua. Gimana? Seru banget kan? Aku rekomendasiin banget kalian kalau misalnya mau jalan-jalan ke Jakarta itu pertengahan bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli. Karena bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta, jadi banyak banget event-event di Jakarta. Tapi tiketnya mahal karena sekaligus liburan anak sekolah. Tapi bakalan worth it banget sih karena asli banyak banget event-event di Jakarta. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Aku ingetin lagi yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan share di seluruh media sosial kalian. See you soon on my next video. Bye.